Menghadapi Bahrain, timnas Indonesia harus waspada dengan faktor non-teknis seperti supporter tuan rumah yang kerap mengganggu jalannya pertandingan. Timnas Indonesia berharap supporter Bahrain bisa sportif. Timnas Indonesia akan hadapi tuan rumah Bahrain yang didukung ribuan supporter. Timnas harus waspada karena beberapa kali supporter Bahrain melakukan aksi tidak sportif. Supporter Bahrain menyorotkan sinyal laser dan membunyikan peluit dengan kencang pada saat Bahrain kalah 5-0 melawan Jepang pada 10 September lalu. Akibatnya FIFA mendenda Federasi Sepak Bola Bahrain senilai 182 juta rupiah. Pihak Federasi Sepak Bola Bahrain pun meminta para supporter agar patuhi aturan pertandingan. Timnas Indonesia berharap supporter Bahrain tidak lagi gunakan cara curang saat mendukung timnas mereka pada laga malam nanti. Tentu kami juga berharap kepada supporter tim lawan agar supaya tidak menggunakan lagi cara-cara yang tidak baik, terutama menggunakan laser untuk diarahkan kepada timnas kita, timnas Indonesia, dan itu akan mencederai asas fair play. Dengan demikian, tentu pada saat MCM kita sudah sampaikan agar supaya tidak terulang kembali seperti kejadian Bahrain melawan Jepang. Pengamat sepak bola menyebut aksi supporter Bahrain akan jadi rintangan bagi tim merah putih. Iya, yang perlu diwaspadai adalah teror penonton ya. Kita lihat bagaimana mereka penontonnya itu sangat fanatik sekali saat menghadapi Jepang di bulan kemarin. Mereka ada laser ya, ada laser yang menyerang mata para pemain Jepang saat itu. Tapi kita lihat, kita mesti berguru dengan Jepang. Jepang diteror sedemikian rupa, para pemainnya tidak gentar dan mereka bisa menang dengan skor telak 5-0 saat itu. Ya, kita perlu belajar. Pemain-pemain kita mudah-mudahan, pemain-pemain kita kan dibilang oleh coach Bahrain sendiri ini skuad internasional ya. Mudah-mudahan dengan skuad internasional yang kita punya ini tidak terpengaruh. Terlepas dari masalah supporter tim tuan rumah, laga Indonesia versus Bahrain diprediksi berjalan seru dan menarik, bukan tak mungkin laga akan berakhir imbang. Dan laga Bahrain menghadapi Indonesia nanti malam sudah sangat dinanti warga, khususnya pecinta sepak bola. Dengan banyaknya pemain naturalisasi yang berkelas di kompetisi Eropa, publik berharap tim Garuda bisa meraih kemenangan. Lantas bagaimanakah harapan warga pada permainan Indonesia malam nanti? Berikut liputan Camar Henda dan juru kamera Yudi Richard. Pemirsa, laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C sudah memasuki babak ataupun juga tahap ketiga, dan malam hari ini Indonesia akan kontra Bahrain di National Stadium Bahrain yang ada di Kota Rifah. Dan kalau kita lihat dari permainan Indonesia di beberapa pertandingan terakhir, yakni Indonesia melawan Australia dan juga Arab Saudi, berhasil menahan imbang meskipun Indonesia ini ada pada peringkat atau ranking FIFA pada urutan ke-127. Tentunya prestasi yang membanggakan, Indonesia bisa menahan imbang dari lawan-lawannya. Saya akan mencoba berbincang bersama dengan masyarakat yang ada di sini. Halo Bapak, selamat pagi. Oke, Bapak dengan Bapak siapa? Harris Lai. Oke, Bapak, ini saya ganggu sebentar ya Pak ya. Indonesia lawan Bahrain nanti malam nih Pak. Peluangnya seperti apa Pak? Untuk malam ini peluang dari Indonesia PS Bahrain itu saya prediksikan malam ini Indonesia akan menang. Indonesia akan menang ya Pak ya. Ini kemarin kan berhasil menahan imbang ya Pak. Tapi kira-kira ada nggak sih yang perlu diperbaiki mungkin di lini depan, lini tengah supaya pertahanannya kuat? Karena kemarin kritiknya adalah Indonesia kuat di awal tapi agak melempem nih di akhirnya. Nah, mungkin ini mental dan stamina ya waktu di Arab Saudi itu. Untuk perbaikan kalau menurut saya perbaikan itu di lini depan. Lini depan itu kurang. Sama lini tengah. Kalau di belakang sih oke aja ya. Udah mantep tuh ya. Menurut Bapak di lini depan siapa? Apakah Eleanor Renders ataupun pemain lain Pak? Kan masih ada nama-nama seperti Orat Mangun yang kemarin juga sempat mendapatkan gol gitu. Nah, untuk tambahan kan pemain 2 tambahan lagi pemain timnas kan udah ada tuh, ya kan? Ya. Jadi Masil Hurst dan juga Eleanor Renders ya Pak? Itu akan memperkuat lagi lini depan. Nah, artinya tambahan naturalisasi menurut Bapak ini memperkuat kekuatan Indonesia untuk nanti malam? Betul. Itu tambahan yang untuk Eleanor Renders itu akan tajam. Timnas akan serang akan tajam.
Saya yakin itu. Ya, benar. Prediksi skor, Pak? Untuk prediksi saya skor malam ini di International Stadium, ya kan Bahrain International Stadium, itu saya prediksikan 3-1. 3-1, kenapa Pak? 3-1, karena Indonesia saya yakin akan menyerang terus. Sepak bola tidak hanya disukai oleh bapak-bapak saja. Saya akan mencoba berbincang bersama dengan ibu-ibu yang lagi nunggu mobil nih di gondang dia nih. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi lah. Ini dari mana mau ke mana nih Bu? Dari Bogor. Tahu nggak sih Bu, nanti malam Indonesia bakal kualifikasi Piala Dunia lagi untuk zona Asia, lawan siapa Bu? Bahrain. Lawan Bahrain. Oke, menurut Ibu gimana tuh pertandingannya Bu? Keren sih Martin Pas. Martin Pas? Ya. Kenapa tuh Bu? Itu kan kiper Bu? Ya, tapi saya suka. Oke. Juga memang nggak terlalu banyak, cuman tapi itu keren. Biasanya nonton sama siapa Bu? Sama teman-teman, kadang banyakan. Sama Ya. suami mungkin ya Bu ya? Kadang-kadang. Oke. Menurut gimana tuh Bu? Pertandingan sebelumnya kan Indonesia juga sempat lawan negara lain Bu. Indonesia bagus. Lawan siapa tuh Bu yang menurut Ibu bagus, yang imbang? Siapa ya? Lawan Arab. Lawan Arab ya kemarin ya, terus juga lawan Australia juga. Australia Oke, harapannya apa sih Bu untuk Indonesia nanti malam? Biar Indonesia menang aja. Oke, yakin? Yakin Indonesia menang. Oke, prediksi skor Bu, berapa Bu? Berapa ya? 3-0 deh, nggak apa-apa. 3-0. 3-0, 3 untuk Indonesia ya? Ya, 3 Indonesia cukup. Datang buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia semangat. Dan semoga menang. Terima kasih ya Bu ya. Antusias masyarakat dari berbagai lapisan untuk mendukung Indonesia. Dan tentunya Indonesia kalau kita lihat sudah 7 kali bertemu dengan Bahrain, 2 kali menang, 2 kali imbang, dan juga 3 kali kalah. Pada tahun 2014 pada kualifikasi Piala Dunia, Indonesia dibabat habis 0-10 dan tentunya ini menjadi pelajaran yang luar biasa. Optimisme bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki prestasi yang jauh lebih baik, jauh lebih meningkat, dan diharapkan kualitas dari para pemain ini bisa terjaga hingga nantinya bisa melawan Bahrain. Saat ini Indonesia ada pada urutan keempat di bawah Jepang, Arab, dan juga Bahrain. Dan apabila Indonesia berhasil untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan lolos ke kualifikasi selanjutnya bersama dengan Jepang. Dari Jakarta, Camar Haenda, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu pencurian uang di dalam kotak amal di Musola Al-Inayah, kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan terekam jelas kamera pengawas. Pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang ini berhasil menjebol gembok kotak amal dan membawa kabur uang senilai jutaan rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan pencuri uang kotak amal beraksi di Musola Al-Inayah di Jalan Inovasi, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, para pelaku masuk ke dalam musola melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Melihat tidak ada jemaah yang sholat, pelaku langsung melancarkan aksinya. Pak, itu ada itu ya? Juga sepertinya 4 orang itu kayaknya. 4 orang, tapi bukan menduga kayak gitu, cuman reaksi itu berbarengan, nggak tahu yang 2 itu jemaah biasa atau seperti apa datangnya belakangan setelah kotak amal udah keambil gitu kan. Nah 2 kabur melalui motor, dan yang 2 ini termasuk komplotannya atau jemaah saya kurang paham gitu kan, tapi yang tergambar di CCTV itu 4 orang gitu kan. Pelaku berhasil mencuri uang diperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Diketahui aksi pencurian ini sudah 3 kalinya terjadi dalam setahun. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan di lingkungannya, RT setempat dan pengurus musola akan lebih meningkatkan lagi perihal keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 anggota sindikat tindak pidana judi online diringkus petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Selama 2 tahun beroperasi, sindikat yang dikendalikan warga negara Tiongkok ini meraup keuntungan sebesar 685 miliar rupiah dengan penjudi terbanyak berasal dari Indonesia, yakni sekitar 85.000 orang. Sejumlah barang bukti seperti uang tunai sebanyak 6 miliar rupiah, belasan unit telepon genggam, komputer jinjing atau laptop dan token bank ini disita petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dari sindikat judi daring atau judi online.
Petugas juga meringkus 7 orang tersangka. Salah satunya adalah warga negara Tiongkok yang merupakan pengendali judi daring bernama website slot 8278. Ketujuh tersangka memiliki peran sesuai keahlian masing-masing. Dari hasil penyelidikan, server slot 8278 diketahui berada di Tiongkok dan beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Namun secara aktif, sindikat ini menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring, antara lain Fortune Tiger, Magic Whale, Domino Poker, Gate of Olympus, dan beberapa permainan lainnya. Modus operandi perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit dan withdraw, dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Dari pengungkapan tersebut, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 warga negara asing, dan 6 warga negara Indonesia. Sindikat ini diketahui sudah beroperasi selama 2 tahun dengan putaran uang mencapai 685 miliar rupiah. Para tersangka kini mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Sebelumnya, petugas kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah tempat judi online di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara. Petugas mendapati alat untuk mengendalikan permainan judi online. Sejak Juni 2024 hingga awal Oktober ini, Bareskrim Polri mengungkap 198 kasus perjudian daring dan menangkap 247 tersangka. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi 2 pendaki di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Salah satu korban asal Jakarta yang diketahui telah hilang selama 9 hari ditemukan dalam kondisi tewas. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat siang, dan sampai jumpa. Pulang! Dikit lagi! Dikit lagi! Dikit lagi! Tim SAR bersama personil Satbrimobda Polda NTB mengevakuasi 2 pendaki di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu pendaki yang berhasil diselamatkan merupakan warga negara asing asal Irlandia yang terjatuh saat menuju puncak Rabu pagi. Beruntung WNA tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban lain yang dievakuasi merupakan pendaki asal Jakarta berusia 16 tahun bernama Kaifat Raffi Mubarok. Kaifat yang ditemukan tidak bernyawa di kedalaman 400 meter diketahui sebelumnya telah hilang selama 9 hari. Keberadaan jasad korban sebenarnya sudah terdeteksi pesawat tanpa awak pada Selasa kemarin. Namun terjadilah medan membuat jasad korban baru bisa dievakuasi pada Rabu sore waktu setempat. Pendaki yang pertama, pendaki yang berasal dari Irlandia, di mana kami lakukan pada pukul 11:20.